dan kuota. Ada beberapa hal yang mungkin mungkin bisa dikatakan kami usulkan. Yang pertama, kita kemarin memang sudah menerima hasil dari perpanjangan otomatisasi, dan saya kira itu sangat disambut baik dengan sekolah. Di sana kan ada perpanjangan dari otomatisasi itu 5 tahun. Beberapa sekolah yang sempat berbincang-bincang dengan kami, yang mendapat perpanjangan misalnya A tetap A, kemudian C tetap C, dan B tetap B, terutama SMA itu. Ini mereka merasa bahwa ketika B dalam 5 tahun dan C dalam 5 tahun itu sangat mempengaruhi terkait dengan bagaimana kinerja mereka untuk bisa mengusulkan peserta didiknya untuk masuk ke perguruan tinggi. Karena itu kami usulkan, andaikan dimungkinkan misalnya sekolah-sekolah yang kemarin itu sudah dilakukan perpanjangan otomatisasi, misalnya akreditasi B terutama di SMA dan SMK itu, kemudian mereka ini ingin meningkatkan, apakah dimungkinkan, kalau boleh diusulkan, mereka mengusulkan itu, kalau boleh dibuka peluang untuk mengajukan lagi akreditasi untuk divisitasi tahun ini. Ya. Yang kedua, dashboard sesuai dengan yang disampaikan pada tahun lalu, bahwa itu indikator-indikatornya adalah terkait dengan IPR. Yang mana kalau kita lihat IPR itu adalah kontribusinya 15%, dan itulah yang dijadikan acuan untuk penjangan. Nah, kami mengusulkan kalau memungkinkan untuk tahun 2022 itu, indikator di dashboard itu kalau boleh tidak hanya dari IPR, tapi juga sudah dimasukkan dari hasil-hasil AKM dan seterusnya. Artinya adalah indikator-indikator yang dimasukkan di sana yang memang sudah agak link dengan kebijakan yang sekarang, termasuk SP 2020 yang Rekomes tadi itu. Saya kira itu saja, Pak. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya Pak Abdi dari Sulawesi Selatan. Oke, baik. Terima kasih Pak Turi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi menjelang siang Bapak Ketua yang saya hormati, anggota BAN SM, Ketua dan Sekretaris, dan anggota seluruh Indonesia. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, terkait dengan informasi terhadap sekolah dan madrasah atau satuan pendidikan atau pengambil kebijakan terkait dengan dashboard monitoring yang sudah disampaikan yang lalu, bahwa input data kita adalah berasal dari Dapodik, EMIS, dan hasil ujian nasional 5 tahun terakhir. Yang ingin saya tanyakan, apakah input-input lain belum masuk? Misalkan mungkin rapor mutu atau input-input yang lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan hasil dashboard monitoring kita terhadap sekolah madrasah yang perpanjangan otomatisnya 5 tahun. Ada kecenderungan teman-teman kita di satuan pendidikan itu mengalami ada penurunan semangat lah untuk peningkatan mutu. Toh kita ini sudah 5 tahun. Apa yang harus kita lakukan supaya stagnasi dan stabilitas, kontinuitas kinerja mereka itu tetap terpelihara, dan itu juga mungkin akan kita jadikan sebagai bahan masukan pada saat sosialisasi di sekolah maupun madrasah terhadap, walaupun bukan misalnya sasaran prioritas, tetapi juga adalah sekolah madrasah yang mendapatkan perpanjangan otomasi, katakan seperti itu. Terlebih lagi misalnya untuk teman-teman pengambil kebijakan di level Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, pengawas, dan sebagainya, informasi ini sangat penting kepada mereka untuk menjaga stabilitas dari peningkatan mutu tadi itu. Yang berikutnya terkait dengan
sosialisasi ataupun diseminasi hasil paradigma baru keakreditasian kita ini sepertinya memang sangat dipahami dengan awam oleh pengambil kebijakan di level bawah. Katakanlah misalnya di Dinas Pendidikan Provinsi maupun Kanwil Kementerian Agama, itu mereka tidak tahu sama sekali. Nah, oleh sebab itu, apalagi katakanlah pengambil kebijakan di level kabupaten kota. Nah, oleh sebab itu, dari pengalaman kami yang kemarin, misalnya kita sudah berkunjung ke Kanwil Kementerian Agama, kemudian Dinas Pendidikan Provinsi, dan ada beberapa kabupaten kota, kepala dinas kabupaten kota, dan rekan Depak kemarin kabupaten kota. Pada umumnya mereka tidak menyiapkan anggaran untuk terkait dengan peningkatan mutu yang kita sebut tadi mungkin. Apalagi misalnya terkhusus terkait dengan akreditasi. Ada juga misalnya yang baru berniat. Nah, bagaimana misalnya kalau kita mengusulkan supaya dalam mudah-mudahan penganggaran 104 miliar itu jadi. Bagaimana misalnya sosialisasi ataupun bimbingan teknis atau diseminasi terkait dengan hasil paradigma baru kita berakreditasi ini juga kita dianggarkan dalam peningkatan pemberian anggaran itu. Mungkin itu saja Pak Turi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdi. Selanjutnya yang ketiga Pak Momon dari Kalbar. Silakan Pak. Terima kasih Bapak Turi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pak Ketua, Pak Budi, rekan-rekan anggota BAN SM seluruh Indonesia. Terima kasih kami beri kesempatan. Yang pertama kami merespon tadi apa yang disampaikan oleh Pak Ketua tentang sekolah yang belum waktunya kemudian diprogramkan otomasi akreditasi. Kami berharap bisa secepatnya surat itu disampaikan karena memang bertanya ini bagaimana kelanjutan kami. Kebetulan itu sekolah dasar kepunyaan anggota BAN SM periode yang lalu, gitu ya. Ada di ibu kota provinsi dan statusnya turun dari A menjadi B. Mungkin kalau dari A tetap A, walaupun belum waktunya barangkali tidak dipermasalahkan. Jadi kami tidak bisa menjawab apa-apa kecuali jawaban kami adalah tetap menunggu surat dari Jakarta. Jadi oleh karena itu mohon untuk segera disampaikan surat balasan kepada SD tersebut. Kemudian juga kami juga mendapat pertanyaan dari Kemenag gitu ya. Masalahnya itu ada madrasah sanawiyah negeri di dekat Kanwil Kemenag, kemudian dibandingkan dengan sekolah swasta yang ada di agak dalam, tapi yang negeri ini diperpanjang 1 tahun. Sementara yang swasta yang ada di pertengahan pemukiman itu diperpanjang 5 tahun. Padahal madrasah madrasah sanawiyah negeri itu menjadi model ya untuk Kanwil Kementerian Agama, tetapi perpanjangannya hanya 1 tahun. Kami tetap menjawabnya karena itu kebijakan pusat yang mengambil data dari EMIS. Itu mungkin kasus yang permasalahan yang kami sering diminta penjelasan oleh Kanwil Kemenag. Yang berikutnya kota yang diberikan oleh ke Kalbar ada 15 SMBT dari 50 SMBT yang menurut informasi tim IT sesungguhnya ada 98 SMBT. Tetapi saat ini kami sedang meminta kepada KPA untuk melakukan verifikasi, validasi sekolah-sekolah atau madrasah-madrasah yang mana yang sudah tutup, yang regrouping, dan termasuk yang sekolah BT statusnya seperti apa. Ini kaitannya dengan tahun ini kami mendapat jatah untuk melakukan revisitasi terhadap satu sekolah yang divisitasi tahun 2021, tetapi karena mengajukan keberatan dan disetujui keberatan itu oleh Jakarta dan akan divisitasi 2022. Memang sih
untuk program pertama jelas sasarannya adalah PT. Tetapi yang revisitasi juga jelas karena harus diakreditasi di tahun 2022. Apa bisa gitu yang satu sekolah ini SMP bisa disisipkan di visitasi di tahap pertama atau skala pertama gitu, karena khawatir walaupun tidak diharapkan nanti yang 104 miliar itu tidak muncul, tapi sekali lagi tidak diharapkan, makanya kami mohonlah untuk satu yang revisitasi ini bisa disisipkan di 15 sekolah madrasah. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita batasi 3 penanya dulu, mungkin bisa langsung direspon oleh Pak Ketua dan Pak Budi. Oh, masih banyak ternyata. Oke, pertama sebetulnya kalau Pak Gani membaca pedoman kami, sekolah itu bisa cepat mengajukan res setelah 2 tahun. Jadi kalau misalkan diotomasi tahun 2021, tahun 2023 itu bisa mengajukan reakreditasi. Jadi diberi kesempatan cepat untuk melakukan kalau merasa statusnya sudah naik. Jadi walaupun dia masih B, masih C, itu bisa mengajukan, Pak. Bukan hanya TT. Jadi setelah 2 tahun mereka bisa mengajukan reakreditasi. Ya, jadi kalau perpanjangan otomasinya sudah keluar, mereka siap-siap untuk melakukan reakreditasi karena statusnya naik. Nanti setelah 2 tahun itu bisa mengajukan reakreditasi. Dan prinsip sistem akreditasi yang baru kita, Pak Abdi, sebetulnya sekolah itu akan dimonitor ya. Jadi bukan menunggu sertifikatnya habis, tapi monitoring itu terus berjalan, seharusnya begitu nanti itu ke depan. Itu akan dilihat kalau tahun pertama dia turun, tahun kedua turun, bahkan tahun ketiga turun, itu harus segera ditindaklanjuti oleh kita untuk dilakukan reakreditasi. Jadi tidak menunggu sertifikatnya habis. Jadi fungsi DMS ini tentunya terus akan berjalan. Ya, mungkin sekarang belum ya. Karena data sekunder kita masih harus dilengkapi. Tapi pada saatnya nanti itu akan dimonitor terus betulnya kualitasnya itu. Jadi ketika lengah sekolah itu, maka dia akan di treatment supaya terus naik kualitasnya. Atau bahkan minimal tetap gitu kalau akreditasinya sudah bagus. Nah, kemudian dikaitkan dengan sosialisasi, mungkin ini tidak hanya terbatas oleh saya dan Pak Budi, para anggota lain juga bisa menambahkan ya. Untuk sosialisasi ini tentunya yang lebih leluasa itu memang pada saat nanti skema 104 miliar. Nah, tetapi proaktif kita untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah itu bisa terus kita lakukan, apalagi sudah dibuat MOU yang jelas antara Ban Provinsi dengan pemerintah daerah. Dan Pak Momon suratnya sudah akan dibalas ke sekolah itu, mungkin sedang dipersiapkan surat untuk sekolah yang kemarin, dan keputusan kami adalah sertifikatnya masih menggunakan sertifikat yang berakhir pada April 2022. Kemudian juga yang tadi madrasah sanawiyah yang 1 tahun itu nilai akreditasinya apa ya? Pak Momon. Ya. Dua-duanya A gitu. Dua-duanya A. Iya, itu dibandingkannya karena yang satu negeri itu A, turunnya 1 tahun perpanjangannya, kemudian yang satu swasta. Kalau itu ada kesalahan, Pak.
Nggak mungkin A itu diperpanjang 1 tahun. Kalau dari kan nggak ada A plus. Kalau ada A plus baru turun ke A, nah itu diperpanjang 1 tahun. Turun soalnya. Iya. Kalau tadinya A kemudian A itu perpanjangan otomatis 5 tahun harusnya. Coba dilihat kembali Pak. Jadi prinsip sistem kita kalau turun itu diperpanjang 1 tahun karena tidak menjadi target visitasi tahun kemarin. Jadi diperpanjang 1 tahun. Tapi kalau perpanjangannya 5 tahun itu berarti dia status quo. Nah makanya kalau A diperpanjangnya setahun saya agak coba dilihat dulu yang ini Pak. Andai kata betul 1 tahun, bagaimana kelanjutannya, Pak? Kalau masih A kemudian 1 tahun, saya nggak tahu Pak Budi ada nggak yang itu ya kelihatannya itu yang kena diktum dia teridentifikasi menurun Pak, tetapi dia tidak dapat jatah kuota untuk divisitasi. Ya kalau turun berarti kan A-nya turun tetap gitu. Menurut dashboard dia turun. Jadi perpanjangannya tetap A, tetapi dia tidak jatah divisitasi 2021 sehingga kita perpanjang 1 tahun, sehingga pada tahun 2022 dia menjadi sasaran visitasi lagi. Ya. Hanya masalahnya menurut Kanwil itu kan madrasah swasta itu di pinggir Kanwil gitu. Nah kalau itu tidak bisa Pak, gitu. Kita membanding-bandingkan begitu susah. Jangan. Terima kasih. Ya jadi kita harus ubah mindsetnya ya, bahwa negeri itu tidak selamanya bagus dari swasta. Kemudian tadi memang yang kita harapkan itu setelah koordinasi dengan provinsi, jumlah BT kalau memang ada 91 dan di kita 51, tolong diperlihatkan raw datanya. Yang di kita ada 51, di sana ada 91. Dan Bapak Ibu sekalian, saya sebetulnya sudah membicarakan ini lama ya, bahwa provinsi itu sekarang membuat anggaran itu harus berbasis data ya. Karena raw datanya kan sudah jelas. Kalau raw data sudah jelas dan dikirimkan lebih awal dari sekarang, Bapak Ibu itu bisa menghitung biaya yang sebenarnya berapa. Ya, baik skema daring maupun luring. Jadi sebetulnya tidak ada alasan lagi sekarang untuk mengambil rata-rata pembiayaan setiap sekolah. Karena raw datanya sudah ada semua. Tolong di provinsi-provinsi yang bisa mengambil inisiatif atau kreativitasnya diimplementasikan, itu menghitung biayanya udah aja sekarang itu by data Pak, by raw data. Ya, apalagi sekarang sedikit dulu misalkan karena anggaran yang tambahan belum jelas, yang sedikit ini akan jelas kok biayanya berapa. Walaupun kemarin kita masih menghitung 3 juta atau 8 juta, tapi sebetulnya sekarang bisa dihitung secara pasti per sekolah itu berapa. Jadi mohon dimulai dari sekarang, provinsi harus sudah mempunyai semacam aplikasi. Kalau lokasi sekolahnya berada di sini, anggarannya berapa? Kalau anggarannya daring itu berapa? Sehingga nanti pada saat membuat RUK, itu tinggal dimunculkan raw datanya itu dan biayanya berapa. Dan tidak akan meleset atau bahkan mengembalikan uang ke negara. Selama ini selalu saja mengembalikan uang ke negara dari setiap provinsi. Nah, kalau dihitung seperti itu, maka mungkin kuota yang kita tetapkan itu bisa ditambah dari sekarang jadi berapa. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu sekarang bisa mengaplikasikan anggaran berbasis data. Ya, supaya menjadi best practice buat badan independen lain. Mudah-mudahan bisa diaplikasikan di seluruh provinsi. Kemudian yang surveillance, Pak Momon itu bisa nanti kan seperti yang saya tadi bilang, kalau dihitung biaya ini atas dasar data, maka akan bisa
juga terakomodir untuk yang satu sekolah surveillance. Jadi jangan khawatir dengan hal itu, nanti kita akan coba ya, karena bukan hanya di Kalimantan Barat, mungkin di provinsi lain juga ada yang surveillance. Nanti kita hitung berdasarkan sekolah yang ada, ya anggarannya berapa, dan bisa dikoordinasikan dengan sekretariat. Barangkali itu, dan saya harapkan juga dari anggota lain bisa ada tambahan. Atau Pak Budi, silakan. Baik, saya kira semua sudah dijawab Pak Tony, cuma saya ingin meluruskan satu saja, karena takut ini nanti tersosialisasi yang kurang benar dari Pak Gani tadi, Pak Abdul Gani, yang Bapak tadi mengatakan bahwa indikator-indikator dashboard itu adalah IPR gitu. Ya, saya hanya ingin meluruskan bahwa indikator yang dipakai untuk dashboard itu tidak sama dengan IPR, Pak. Memang ada beberapa variabel yang sama, tetapi kami lebih banyak daripada yang digunakan IPR. Jadi jangan sampai menyampaikan bahwa dari dashboard itu yang keluar itu adalah berasal dari data IPR. Jadi ada data-data lain juga yang kita gunakan. Kemudian kenapa AKM belum dipakai, seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Tony. Kalau di tahun 2021 sudah ada, mungkin kita pakai. Jadi memang kita masih menunggu ini hasil AKM saja yang sudah dilaksanakan pada tahun 2021 saja sampai sekarang belum keluar. Jadi nanti kami akan menggunakan untuk beberapa tahun ke depan setelah datanya ada. Tentu saja itu kita harapkan nanti akan menghasilkan model yang lebih akurat. Begitu Pak Gani. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Budi. Sebelum kita buka untuk sesi penanya berikutnya, barangkali mungkin dari anggota BAN yang lain akan memberikan tanggapan tambahan. Kami persilahkan.